Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta. Di tengah gejolak berbagai macam polemik yang hadir, justru pemerintah Republik Indonesia malah mengacu-acukan 3 periode. Kita menyampaikan bahwa apa saja keresahan-keresahan mahasiswa yang kemudian kita juga memberitahukan bahwa teman-teman di Jakarta sudah siap untuk bergerak. Jadi kita juga menghimbau kepada teman-teman di daerah untuk kemudian bergerak. Kenapa ini kemudian harus menjadi satu gerakan nasional yang harus kita gaungkan bersama? Karena ini adalah tindakan atau wacana yang inkonstitusional. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi sendiri itu hadir untuk membatasi kekuasaan. Yang ingin saya sampaikan juga bahwa dalih dari pemerintah juga adalah tentang pandemi COVID-19. Kita perlu ingat kawan-kawan semua bahwa di tahun 2020 juga dilaksanakan pilkada serentak. Yang dimana di situ ada 2 keluarga dari Pak Joko Widodo yang berkontestasi dalam pilkada serentak. Nah, apa jangan-jangan wacana-wacana tentang pemilu, tentang pilkada ini mengikuti wacana-wacana istana, mengikuti wacana-wacana pemerintah. Saat kita bicara pemerintah saat ini kawan-kawan semua, maka kita bisa bilang bahwa pemerintah ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang juga adalah oligarki. Dikutip prmnews.id 28 Maret Senin dari Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, mereka akan melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara. Seruan aksi nasional. Dengan banyaknya masalah pada beberapa akhir ini, kami Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia akan melakukan aksi massa pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, waktu 10.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Kami ada dan terus berlipat ganda, bunyi tulisan dari Instagram BMSI. Banyak dukungan masyarakat yang dituliskan dalam kolom komentar. Nah gitu dong, bergerak, udah kacau nih, tulis akun @muhammad. Akhirnya, kami selaku alumni dan elemen masyarakat selalu mendoakan apa yang kalian lakukan, ucap akun @udin. Panjang umur perjuangan, tulis akun @abeltun. Semangat, panjang umur perjuangan, sahut akun Nugroho. Selain konsolidasi nasional, BMSI juga sebelumnya melakukan webinar nasional. Tanggal 26 Maret 2022, mereka mengadakan webinar dengan tajuk Pemerintah Gagal Urus Rumah Tangga dengan pembicara utama peneliti dari Indef. Lalu pada 24 Maret 2022, diadakan webinar berseri tentang Ibu Kota Negara IKN baru dengan pembicara utama Ketua YLBHI Bidang Advokasi dan Jaringan. Kajian IKN dari aspek ekologi sosial pada tanggal 23 Maret 2022 dengan pembicara utama dari Jatam Kaltim. Kemudian tanggal 22 Maret 2022, kajian tentang dampak lingkungan adanya IKN dengan pembicara utama Direktur Eksekutif Walhi. Beberapa hari sebelumnya, Presiden Jokowi sudah mengundang 12 perwakilan organisasi mahasiswa nasional ke Istana Negara. Jokowi mengundang mereka untuk berdiskusi mengenai banyak hal, politik, ekonomi sampai dengan ibu kota negara baru. Untuk masyarakat yang akan melintasi jalan protokol area Istana Negara, mungkin bisa mencari jalan alternatif lainnya. BMSI jengkel kepada Jokowi, ucapannya telat. Koordinator BEM seluruh Indonesia atau SI Lutfi Yufrisel jengkel kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pihaknya kecewa karena Jokowi tidak hadir menemui massa secara langsung. Hari ini kami kecewa kepada Jokowi karena enggan menemui rakyatnya, kata Lutfi di Jalan Merdeka Barat pada Senin 28 Maret. Pada Lutfi mengatakan Jokowi harusnya menjadi orang yang bertanggung jawab menerima berkas berisi 6 tuntutan BEMSI. Meskipun demikian, dirinya mengapresiasi sejumlah perwakilan KSP yang hadir menemui massa. Pihaknya pun meminta kajian akademik yang sudah dibuat BEMSI ditindaklanjuti dan segera direspon Jokowi. Kami kasih waktu 14 hari imbuhnya. Sementara itu, perwakilan KSP Wandi Tutorong mengatakan pihaknya sudah mendengarkan segala tuntutan mahasiswa. Ya, tadi soal kelangkaan minyak goreng, IKN konstitusi Presiden 3 periode, kata dia. Wandi mengatakan pihaknya juga sudah menerima kajian terkait dengan tuntutan BEMSI tersebut. Pemerintah sedang menyiapkan berbagai kebijakan soal itu. Nanti, kajian akan disampaikan ke pemimpinan kami. Begitulah tambahnya. Wandi mengatakan dirinya diutus langsung oleh Ketua KSP Muldoko
pihak kantor staf presiden atau KSP menemui masa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI yang menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin. Perwakilan KSP menjumpai masa mahasiswa guna mendengar tuntutan dalam aksi kali ini, mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok hingga penolakan penundaan pemilu 2024. Pantauan suara.com, perwakilan KSP tiba di balik kawat berduri yang dipasang kepolisian tepatnya di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dalam persemuhan itu, BMSI menyampaikan sejumlah tuntutan yang merujuk pada hasil kajian. Kepada wartawan di lokasi, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Wandi Tutorong mengatakan pihaknya telah mendengarkan semua tuntutan masa aksi mulai dari kelangkaan minyak goreng ibu kota negara hingga soal konstitusi. Tuntutan itu, kata Wandi, akan disampaikan kepada Kepala Staf Presiden Muldoko. Dari Muldoko, tuntutan itu akan langsung diteruskan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Saya kira kami sudah mendengarkan semuanya dari kami. Tentu pemerintah sedang menyiapkan berbagai kebijakan soal itu. Saya kira sudah cukup mendengarkan itu, nanti kami sampaikan kepada pemimpin, ucap Wandi di lokasi. Wandi melanjutkan, Muldoko selaku Kepala Staf Presiden memintanya secara langsung untuk memenuhi masa aksi. Masa aksi, kata dia, memberi tenggat waktu selama 14 hari terkait tuntutan yang mereka sampaikan. Koordinator BEM Seluruh Indonesia atau SI Lutfi Yufrizal mengecam aksi geruduk di istana tidak akan berhenti sampai hari ini. Lutfi memastikan BEMSI akan mengawal sampai tuntas terkait kajian akademik perihal 6 tuntutan mereka terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kami ingin follow up terus dan memberi ultimatum kepada Jokowi, 2 minggu harus menemukan jawabannya, kata Lutfi di Jalan Merdeka Barat pada Senin. Lutfi menambahkan solusi dari pemerintah Jokowi soal 6 tuntutan BEMSI harus dipublikasikan melalui konferensi pers secara publik. Pihaknya akan mendatangkan masa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tak terjawab. Kami akan mengundang berbagai elemen dan menghadirkan masa lebih banyak. Kalau hari ini kami masih fokus ke BEMSI, imbuhnya. Lutfi menerangkan aksi massa lanjutan rencananya kembali digelar pada 11 April 2022. Selain mengawal 6 tuntutan, BEMSI juga akan menagih 12 tuntutan yang pernah disampaikan saat aksi massa memperingati 7 tahun Jokowi. Itu juga sebelum ada jawabannya. Hingga sekarang, waktu itu kami serahkan kajian akademik ke KSP Muldoko, jelas dia. Sementara itu, perwakilan KSP Wandi Tutorong menambahkan pihaknya akan menyerahkan naskah akademik BEMSI ke KSP Muldoko. Pihaknya mengklaim sudah mendengar segala tuntutan mahasiswa. Wandi berterima kasih kepada mahasiswa yang telah ikut mengawal pemerintah Joko Widodo. Sebanyak 36 lembaga mahasiswa di Jakarta mengultimatum pemerintah Presiden Jokowi terkait usulan ditundanya pemilu 2024 karena dinilai melangkahi konstitusi demi memperkuat kekuasaan dan kekayaan. Munculnya isu penundaan pemilu 2024 membuat sejumlah mahasiswa di Jakarta geram dan resah. Untuk itu, 36 elemen mahasiswa di Jakarta akan menentang penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa menyerukan segera membentuk konsolidasi perlawanan terhadap upaya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal tersebut disampaikan sejumlah mahasiswa di Tugu 12 Mei Reformasi Jalan S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Senin 28 Maret sore. Ketua BEM UI Bayu Satria mengatakan pihaknya bersama sejumlah rekan mahasiswa berada di Tugu 12 Mei Reformasi atas kemarahan mahasiswa kepada pemerintah. Kita berdiri di sini atas kemarahan kepada pemerintah dan konstitusi. Pemerintah menggulirkan penundaan pemilu, ujarnya kepada VOI di lokasi pada Senin 28 Maret sore. Untuk itu, atas kegelisahan tersebut, sejumlah perwakilan mahasiswa di Jakarta segera membuat politik alternatif. Dirinya juga mengajak semua elemen mahasiswa untuk bergabung bersama menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Tuntutan kita menolak penundaan pemilu, ucapnya. Wapresma, BMSA Unggul dan BMSI Kerakyatan Koordinator Wilayah atau BSJB Muhammad Yusuf menambahkan, dalam hal ini keseresahan bersama diiringi dengan banyak tuntutan dari masyarakat, mulai dari ketimpangan sosial hingga masalah ekonomi. Maka detik ini elemen masyarakat dari Jakarta dan daerah akan melakukan aksi bersama. Kita akan melakukan gerakan massa yang besar karena usul perpanjangan masa jabatan periode 3 periode yang
bentuk pelanggaran konstitusi yang nyata, katanya. Pedro Marhaen, salah satu jubir dari Blok Politik Pelajar, mengencam akan melakukan aksi mahasiswa dalam jumlah besar